Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus menerus istiqamah di jalan ini insyaallah. Adapun pada siang hari ini kita akan membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini berisi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan sahih, di mana beliau rahimahullah mengatakan hadis ini adalah derajatnya hasan sahih. Beliau mengambil hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana pada waktu itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi maksudnya di sini adalah sewaktu beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak muda, inni uallimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ihfazillaha yahfazuk, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jikalau engkau ingin meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat, mulai dari umatnya Nabi Adam alaihi salam sampai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya berkumpul untuk memberimu satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka semua itu, maka mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan kepadamu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, jikalau seluruh umat berkumpul dalam rangka untuk memberikan kemudaratan bagimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik,
maka mereka tidak akan memberimu kemudaratan atau bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aklamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa qala haditsun hasan sahih. Beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, pada riwayat selain dari At-Tirmidzi yang memiliki makna yang sama dengan lafaz yang berbeda, ihfazillaha tajiduhu amamak, jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau temui di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fis shiddati. Kenalilah Allah ketika senang, maka Dia akan mengenalmu ketika susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Kelapangan itu bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Ini merupakan kalimat targhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazuka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Bahwa yang dimaksud di sini adalah jagalah Allah adalah jagalah batas-batas Allah, jagalah hak-hak Allah, serta jagalah perintah-perintahnya dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita untuk menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan hal-hal yang Allah telah haramkan. Nah, demikian pula dengan menuntut ilmu. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sama saja kita menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dalam rangka apa? Taqarrub ilallahi jalla wa'ala, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bentuk penjagaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Dengan ilmu kita bisa bermuamalah sesama makhluk dengan baik dan benar. Dengan ilmu pula kita bisa beradab, bermuamalah, beradab kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, niscaya Allah akan menjaga kita. Nah, kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus tahu perkara-perkara apa saja yang wajib, yang harus dijaga oleh seorang hamba. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada 5 perkara yang harus kita jaga. Nah, apa yang pertama? Yakni tauhid. Kenapa tauhid?
merupakan yang utama, karena tauhid adalah hak Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Muaz bin Jabal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadah?" Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Jalla wa Ala?" Maka di sini Muaz berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Nah, faedah yang bisa kita ambil di sini adalah termasuk dalam bagian ilmu, tatkala kita ditanya oleh suatu perkara, kemudian kita tidak ada pengetahuan padanya, maka termasuk ilmu tatkala kita katakan wallahu a'lam. Nah, pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka yang diucapkan adalah wallahu wa rasuluhu a'lam. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka cukup kita katakan wallahu a'lam. Tidak boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, Wallahu wa rasuluhu a'lam ini khusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, tapi untuk kita, untuk di zaman sekarang, cukup kita katakan Allahu a'lam. Nah, dan ini juga menunjukkan sebuah adab. Walaupun kita sebenarnya tahu, karena terkadang kita bisa mendapat mengetahui bahwa pertanyaan itu ada 3 jenis. Ada orang yang bertanya karena memang ingin tahu kebenaran atau jawabannya. Ada juga orang yang bertanya karena ingin menguji. Dan ada juga orang yang bertanya karena ingin mendebat. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya bukan berarti Rasulullah tidak tahu, tapi ingin memberikan jawaban kepada Muaz. Makanya Muaz bin Jabal mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah ay ya'buduhu, agar senantiasa hamba itu beribadah kepada Allah. Ya'buduhu huna ma'nahu yuwahhidun, yaitu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengisahkan Allah dalam peribadatan. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya tauhid itu tidak akan cukup tanpa kita menjauhi yang namanya kesyirikan. Nah, walaupun kita bertauhid tapi kita tidak menjauhi kesyirikan, maka itu tidak akan cukup. Belum dikatakan tauhid kalau tatkala kita belum menjauhi yang namanya kesyirikan. Nah, apa itu syirik? Kita telah mempelajari pada taklim yang pertama bahwasanya syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi, menyamakan selain Allah dengan Allah.
dari apa-apa yang telah menjadi kekhususan Allah Jalla wa'ala. Nah, apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3, yaitu as-sujud, ad-du'a, dan az-zabhu. Sujud, berdoa, dan menyembelih, berkurban. Makanya itu para ulama melarang kita untuk sujud di hadapan orang. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Setiap bertemu sujud. Nah, karena dikhawatirkan terjatuh kepada kesyirikan. Nah, dikhawatirkan. Nah, itulah syirik. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, yaitu bagi siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tatkala kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun akan dipenuhi hak kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mentauhidkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah. Nah, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib kita jaga adalah salat wajib 5 waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, jagalah segala salatmu, berdirilah karena Allah dalam salatmu dalam keadaan khusyuk. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi ini juga perlu kita jaga. Nah, karena salat itu adalah perkara yang wajib dilakukan, dan dia termasuk ruknun min arkanil Islam. Dia termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Yang menjadi pembeda antara kita orang-orang beriman dengan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakahu faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir. Jadi sini harus kita berhati-hati. Jaga diri kita untuk tidak meninggalkan salat, dan jaga keluarga kita, perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan salat. Ini jangan kita anggap sepele. Nah, karena kenapa? Karena banyakkan manusia ada di antara mereka yang salat cuma sekali sepekan. Ada yang salat cuma sekali setahun, 2 kali setahun. Nah, jadi ini kita harus berhati-hati. Dan ini merupakan rukun Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Kalau kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu bentuk ancamannya, maka tidak ada uzur bagi kita.
Pada taklim yang pertama kita telah jelaskan ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang hukumnya mubah, boleh. Ada ilmu yang hukumnya wajib. Dan ilmu yang hukumnya wajib lagi itu terbagi dua. Ada yang hukumnya wajibun ala kullil a'yan, artinya fardu ain. Dan wajib yang hukumnya kifayah. Nah, wajib yang hukumnya wajib bagi seluruh individu adalah ilmu yang mempelajari tentang rukun Islam dan rukun iman. Nah, maka yang seperti ini tidak ada uzur bagi kita kalau kita tidak tahu. Kelak kita akan ditanya, limadza lam tusalli, kenapa kau tidak sholat? Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak belajar. Pasti akan ditanyakan kepada kita, limadza lam tas'al, limadza lam taqra, kenapa kau tidak baca, kenapa kau tidak tulis? Ini tidak ada uzur bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat. Nah, jadi ini wajib bagi kita. Jadi kita sebagai orang tua perintahkan kepada anak kita. Kita sebagai anak perintahkan kepada saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita untuk sholat. Nah, sedangkan anak saja pada usia 10 tahun itu sudah dimulai diajarkan untuk sholat. Pada usia mereka sudah tamyiz, mumayyiz, itu sudah mulai diajarkan untuk sholat, walaupun masih bentuk gerakan, walaupun masih bentuk pembiasaan. Pada usia 10, maka Rasulullah perintahkan cambuk anakmu kalau dia tidak sholat. Nah, itu anak kecil, apalagi kita yang dewasa, yang sudah besar. Nah, jadi hati-hati. Bahkan ada yang di kalangan para ulama saking kerasnya, ada yang menganggap apabila suami istri salah satunya itu tidak sholat itu wajib bercerai. Kenapa? Karena bisa kafir. Nah, ada ulama berpendapat seperti itu. Nah, berdasarkan dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah salatnya. Faman tarakahu faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka itu sungguh dia telah kafir. Nah, jadi wajib untuk menjaga salat 5 waktu. Nah, jadi itu para santri itu harus diingat. Kalau kita ingin mengamalkan ihfazillah yahfazuka, kita ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah. Bentuk penjagaan kita kepada Allah apa tadi? Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua apa? As-shalah. Nah, kenapa? Karena as-shalah itu merupakan ibadah lahiriah yang paling pertama ditanyakan kepada kita. Sedangkan tauhid adalah ibadah batiniah yang paling pertama ditanyakan kepada kita. Dalam kubur itu kan ditanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Nah, kalau kita itu lolos dari pertanyaan seperti itu, maka kelak nanti kita akan ditanya lagi pada yaumil hisab, bagaimana salatmu. Kalau itu pun sudah lolos, maka gampanglah yang lainnya. Nah, paham ya? Nah, perkara yang ketiga yang harus kita jaga dan tak kalah penting adalah kebersihan. Menjaga tahara kita, bersuci kita. Kenapa kita harus mesti menjaga? Karena at-taharatu satrul iman. Menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Menjaga kebersihan itu bisa dalam bentuk kita berwudu dan bisa dalam bentuk kita mandi. Nah, berwudu tatkala kita ingin melaksanakan sholat, mandi tatkala kita selesai dalam keadaan junub ataukah selesai haid dan nifas. Nah, ini penting kita menjaga kesucian kita. Nah,
Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang suci, orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah senantiasa menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Mensucikan diri ini ada dua. Mensucikan diri dari dosa-dosa dan mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil. Baik secara batin maupun secara lahir. Nah, jadi kita yang berada di atas jalan ini, maka kitalah yang harus lebih bersih daripada orang-orang yang tidak berada di jalan ini. Nah, kenapa? Karena Nabi pernah bersabda tatkala Nabi menjelaskan tentang al-kibr. Nah, hadisnya itu adalah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Apa itu zarrah? Zarrah itu seperti semut hitam yang kecil. Nah, sebesar biji itu. Nah, pada waktu itu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, sahabat ini bertanya, bagaimana dengan si fulan yang senantiasa pakai baju baru? Si fulan pakai sandal yang bagus. Mereka menganggap bahwasanya itu adalah termasuk kesombongan. Maka apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan senang yang indah-indah. Nah, barulah Rasulullah menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, tatkala kita dinasihati kemudian kita menolak kebenaran, walaupun pada dasarnya kita orangnya lembut, pada dasarnya kita zuhud, pada dasarnya kita orangnya pengertian misalkan, tapi tatkala dinasihati kemudian dia tidak menerima nasihat, maka itu termasuk kesombongan. Nah, menganggap nasihat itu sebagai kritikan. Nah, itu termasuk kesombongan. Terlebih lagi kalau meremehkan manusia. Nah, jadi itu dijaga. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kita jaga adalah menjaga sumpah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Nah, iya, ini sudah menjadi kebiasaan kita. Apalagi orang-orang Arab itu seringkali mengatakan wallahi, wallahi. Itu menjadi satu kebiasaan. Itu sebenarnya itu tidak bagus. Sedikit-sedikit wallahi. Akhirnya kita juga ikut-ikutan sedikit-sedikit wallahi. Nah, kalimat sumpah itu ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, dalam bahasa Arab itu huruful qasami thalatha. Huruf qasam itu ada 3. Yang pertama al-waw, al-ba'u, at-ta. Maknanya sama. Artinya demi Allah. Nah, faedahnya di sini, kalau kita mendapati dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah, biasakan kita dapati dalam beberapa surah Allah bersumpah, wal asr, demi waktu, demi masa. Nah, wal laili, demi waktu malam. Nah, faedahnya adalah kalau kita mendapati dalam sebuah surah yang diawali dengan sumpah, maka pernyataan ayat setelahnya itu adalah ayat yang penting yang harus kita dengar. Kata para ulama, siapkan telinga kalian, siapkan hati kalian, dengarkan apa yang akan Allah katakan kepadamu. Itu artinya ada pernyataan yang penting yang Allah akan sampaikan kepada kita. Nah, itu kalau ada kalimat sumpah diawali dengan sumpah. Yang kedua, kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan atas nama makhluknya, maka kita bersumpah harus dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama yang lain. Nah, kalau Allah bersumpah
dengan nama makhluknya, maka makhluk itu laha ahammiyah, itu memiliki keutamaan. Nah, seperti wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Banyak tidak manfaatnya buah tin dan buah zaitun? Banyak. Memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Nah, itu. Kalau Allah sebutkan nama makhluk itu. Nah, sedangkan kita bagi makhluk, tatkala kita ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Kenapa kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Walaupun kesyirikan ini masuk dalam syirik kecil. Jangan memandang remeh syirik kecil. Jangan mengatakan syirik kecil jis. Nah, tapi kata para ulama, kalau syirik kecil itu dilakukan terus-menerus, itu akan mengarah kepada syirkul akbar. Itu akan mengarah kepada syirik besar. Nah, ya, jadi itu perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kita sudah terlanjur sumpah, kemudian kita ingin melanggar sumpah tersebut, maka bagi kita harus membayar kafarat, ya, membayar tebusan atau denda. Yaitu yang pertama, kafarat yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak, memberi pakaian kepada mereka 10 orang itu. Nah, kalau tidak, memerdekakan budak. Di zaman sekarang sudah tidak ada budak. Nah, kalau itu tidak mampu kita lakukan, tidak bisa memberi makan 10 fakir miskin, tidak mampu untuk memberi mereka pakaian, tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka berpuasa selama 3 hari. Nah, itu untuk membatalkan sumpah. Makanya di sini para ulama menegaskan berhati-hatilah dalam sumpah. Nah, jadi hati-hati, jangan gampangan, jangan mengatakan keren didengar, wallahi, itu sedikit-sedikit wallahi. Besok saya undang datangnya kan, wallahi saya akan datang, baru tidak datang. Itu hati-hati. Nah, jadi mesti kita harus berhati-hati. Nah, seperti itu. Berikutnya yang kelima, yaitu menjaga kepala dan perut. Pasti Anda bertanya, kenapa? Ada apa dengan kepala dan perut? Nah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ini panjang tapi kita tidak apa-apa bacakannya. Istahyu minallahi haqqal haya'i. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Man istahya minallahi haqqal haya'i. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal batana. Maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya, dan hendaklah ia menjaga perut, wa ma hawa, dan apa yang dikandungnya. Nah, wal yadhkuril mauta, dan hendaklah ia selalu ingat kematian, wal bila, dan hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, menginginkan kehidupan akhirat, tinggalkan semua bentuk perhiasan dunia. Faman
fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqa haya'i. Barang siapa yang mengerjakan yang demikian, maka sungguh ia telah malu kepada Allah yang sebenar-benarnya. Nah, kenapa harus kita menjaga kepala? Karena pada kepala itu ada mata. Pada kepala itu ada telinga. Pada kepala itu ada lisan. Nah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafataini wa hadainahum najdain." Nah, tidakkah aku ciptakan bagi kalian sepasang mata? Supaya apa? Supaya kalian bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Wa lisanan wa syafatain. Aku ciptakan kepada kalian lisan dan sepasang bibir, supaya kalian tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik. La yatakallamu bi syai'in hatta yarahu annahu khair. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu sampai dia melihat apa yang akan dia ucapkan itu adalah kebaikan. Wa illa falyaskut. Kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Nah. Kenapa? Karena di kepala kita banyak sekali perkara-perkara yang kita bisa tergelincir kepada maksiat. Mata bisa saja kita melihat hal-hal yang Allah haramkan. Nah, apalagi media-media sekarang, tanpa kita sengaja bisa kita lihat. Nah, itulah kenapa para santri kita masih melarang kalian untuk memegang HP. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya HP itu memiliki manfaat yang besar, tapi baginya pula mudarat yang besar. Makanya para ulama pernah menasihatkan pada daurah asatidzah yang ada di Sleman waktu itu 13 tahun yang lalu, yang sempat kami ikuti, itu Syekh Abdullah Al-Mar'i. Beliau mengatakan, hendaknya sebelum kita memegang sesuatu, maka ketahuilah dulu adab-adabnya. Misalkan senjata. Sebelum kita pegang senjata, maka hendaknya kita harus tahu dulu adab-adab memegang senjata. Sebelum kita pegang HP, hendaknya kita harus tahu dulu adab-adab memegang HP. Apa-apa yang diperintahkan padanya dan apa-apa yang dilarang padanya. Nah, kalau kita sudah tahu adab-adabnya dan sudah bisa melaksanakannya, falyaf'al, maka peganglah. Nah, begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa santri belum saatnya untuk memegang HP. Kenapa? Karena hawa nafsunya masih mengalahkan akalnya. Nah, kenapa? Karena akal itu senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Kata para ulama, seandainya manusia mempergunakan akalnya, maka tidak ada yang berbuat maksiat. Nah, sebenarnya akal. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana itu Ustaz kalau ada orang yang mengatakan kayak istilahnya mengakal-akali, itu bukan akal, tapi hawa nafsu yang berbicara, bukan akalnya. Kalau akalnya yang berbicara, maka dia tidak akan maksiat. Misalkan saya ingin melakukan maksiat, saya ingin mencuri misalkan, kemudian saya pakai jubah, maka saya lihat pakaian saya, akal saya berjalan. Bagaimana saya bisa mencuri pakaian saya begini? Nanti saya malu kepada Allah, malu kepada manusia. Nah, itulah akal. Kalau ada yang mengatakan mencuri saja, ini kesempatan, tidak ada yang lihat, itu bukan akal, tapi hawa nafsu. Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Nah, itulah kenapa manusia berada di atas segala makhluk, karena Allah ciptakan kepada manusia adalah akal. Nah, itu perlu kita bedakan mana akal dan mana hawa nafsu. Nah,
Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menjaga Allah dengan bentuk penjagaan seperti yang tadi, 5 hal yang perlu kita jaga, barulah Allah akan menjaga kita. Nah, sebagaimana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfaduka." Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya barang siapa yang menjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, nah, melaksanakan kewajibannya, menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan, maka Allah akan turunkan penjagaan pada dirinya. Nah, dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Makanya di sini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kita terbebani dengan beban hidup. Tatkala kita berikan diri kita, waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Nah, makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'minin." Sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman. Kenapa menakjubkan? Karena tatkala dia sempit, tatkala dia susah, apa yang dia lakukan? Bersabar. Tatkala dia senang, tatkala dia lapang, apa yang dia lakukan? Bersyukur. Jadi dua-duanya berada kepada kebaikan. Dia bersyukur, akan ditambahkan nikmatnya kepada Allah. Nah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Dan apabila dia bersabar, maka Allah akan ganti semuanya. Jadi dua-duanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban, sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman." Nah, makanya mereka orang-orang beriman itu kuat. Coba tengok para sahabat. Contoh Bilal bin Rabah. Tidak ada yang tidak kenal Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini baru pertama kali masuk Islam, langsung diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Coba bayangkan, kalau kita tengok kisah mereka, makanya kita harus banyak-banyak baca sirah, baca sejarah. Karena sejarah itu sesuatu yang tidak mungkin. Sejarah itu pasti akan terulang 2 kali. Apakah kepada diri kita atau kepada yang lain. Tapi kalau untuk bagaimana sahabat dulu menanggung cobaan dan siksaan, itu mereka masih jauh lebih daripada kita. Kita mungkin baru cercaan, kita sudah putus asa. Tapi para sahabat bagaimana? Bagaimana Bilal bin Rabah? Bagaimana dia disiksa? Cuma karena dia mengatakan Allah adalah Tuhanku. Disiksa dia. Dijemur dia di panas terik matahari. Mungkin Abu Nazar tahu bagaimana panasnya Arab Saudi. Orang naik haji kemarin itu panasnya 45 derajat. Kita di Indonesia ini baru panas 29 derajat sudah mengeluhnya luar biasa. Nah, Bilal bin Rabah dia diuji seperti itu. Dijemur di tengah terik panas matahari. Tidak cuma sampai di situ, dia ditindih lagi di atas dadanya batu yang sangat panas. Tapi apa kata Bilal? Allahu ahad, Allahu ahad. Allah itu satu, Allah itu satu. Coba bayangkan. Kuat tidak keimanannya? Kuat. Demikian pula dengan keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Nah, sampai-sampai mereka ada yang pada waktu Rasulullah lewat, mereka mengatakan, "Mata nasrullah ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah ya Rasulullah?" Itu meminta. Tapi apa kata Rasulullah? Isbiru ala ahli Yasir. Ala ahli Yasir, bersabarlah engkau wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikanmu kepada surga. Akhirnya mereka bersabar lagi sampai mereka syahid. Nah,
Nah itu mereka. Jadi kalau kita merasa diri kita futur, lemah semangat, coba buka sirah nabawiyah bagaimana mereka. Bahkan Nabi mengatakan, asyaddul bala al-anbiya. Sebesar-besar musibah yang ditimpakan oleh para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang mengikutinya. Jadi semakin kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya Nabi, maka yakinlah musibah itu akan semakin besar. Kenapa? Karena musibah itu kalau kita pikir, kita dalami, maka musibah itu adalah nikmat dari Allah. Tengok hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Anak-anak santri ini sudah hafal di luar kepala. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan berikan dia musibah. Dilihat itu, yusib minhu. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan pada orang ini, maka Allah berikan dia musibah supaya apa? Supaya dia nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Adakah yang bisa menjamin diri kita ini dari dosa? Tidak ada. Saya saja tidak bisa menjamin. Para ulama saja tatkala ada di antara mereka yang meninggal, mereka menangis sejadi-jadinya. Ulama ini menangis seperti anak kecil. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai Syekh? Saya takut akan dosa-dosaku. Lihat, para ulama. Kita bukan ulama. Bahkan kita sering tertawa. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu. Makanya di sini carilah jalan-jalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah apa? Menuntut ilmu. Ini Masya Allah ini. Kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipilih? Banyaknya manusia yang ada di sekitar tempat ta'lim, cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghadiri ta'lim. Kenapa kita adakan siang? Ini sebagai bentuk ujian, cobaan bagi kita. Mampu tidak kita untuk pergi ta'lim? Melawan rasa capek, rasa lelah, melawan panas. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i pernah berkata, seseorang itu kalau dia tidak pernah merasakan bagaimana pahitnya menuntut ilmu, maka dia tidak akan merasakan manisnya hasil dari ilmu tersebut. Jadi memang kita harus menghadapi ujian, cobaan dalam menuntut ilmu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu bagaimana? Di sini ada dua bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan kita menjaga batas-batas Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga apa-apa yang Allah perintahkan dan menjaga apa-apa yang Allah larangkan, maka di sini ada dua bentuk penjagaan Allah. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan menjaga para hambanya dalam urusan duniawinya. Allah akan menjaga hamba dalam urusan duniawinya. Dengan cara apa? Allah menjaga dia. Misalkan penjagaan Allah atas badan mereka. Allah memberikan dia kesehatan. Allah akan memberikan dia kesehatan. Harta dan anaknya Allah jaga. Nah, misalkan kita mengidap suatu penyakit serius. Karena kita terus menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang 5 tadi, tiba-tiba Allah berikan dia kesembuhan. Allah berikan dia kesembuhan. Nah, Allah berikan dia kesembuhan supaya apa? Supaya mudah dia dalam menuntut ilmu. Nah, Allah menjaga harta dan anaknya. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi disebutkan pada waktu kisahnya
Musa dan Nabi Khidir. Yaitu pada waktu Nabi Khidir memperbaiki sebuah rumah yang sudah hancur, yang dimana rumah ini adalah milik seorang anak yatim. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Khidir untuk memperbaiki rumah itu. Perbaiki, karena di dalam rumah itu ada harta yang disimpan, dititipkan oleh Allah. Harta yang disimpan oleh orang tua anak yatim tersebut. Coba bayangkan. Nah, ini bentuk penjagaan Allah. Kenapa Allah jaga? Wa kana abuhuma salihan. Dan ayah kedua anak ini adalah orang yang saleh. Jadi kita tidak usah khawatir anak kita terlunta-lunta, anak kita terlantar tatkala kita sudah tiada. Kalau kapan kita menjadi orang yang saleh, kita menjaga hak-hak Allah, kemudian kita tiada, Allah yang jaga anak kita. Allah yang jaga anak kita. Nah, jadi tidak usah khawatir. Kenapa? Karena orang saleh itu Allah akan jaga anaknya. Allah akan jaga hartanya, tidak akan jauh kemana. Allah akan pertemukan nanti harta yang ditinggalkan orang saleh itu kepada anaknya, keturunannya. Ini sudah dibuktikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi tidak usah khawatir. Jangan lagi mengatakan, mata ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan kalau aku sudah tiada nanti. Nah, Allah yang akan jaga. Nah, pernah saya teringat pesan orang tua saya. Sewaktu sebelum beliau meninggal, saya lagi duduk-duduk ini, masih usia seperti ini, tidak salah, masih santri seperti ini. Dia tanya kepada saya, sini, coba kau hafal dulu surah Ad-Duha. Saya baca. Nah, bacalah, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Di situ disebut. Maka di situ dinasihatkan. Dalam surah Ad-Duha itu disebutkan, beliau mengatakan, sungguh akhir itu lebih baik daripada permulaan. Jadilah anak yang soleh. Karena engkau jadi anak yang soleh, maka engkau akan membahagiakan orang tuamu. Tatkala engkau jadi anak yang soleh, maka Allah akan menjagamu. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Apabila Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, orang tuamu telah tiada, orang tuamu sudah meninggal, fa'awa, maka Allah lah yang menjagamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Orang tuamu mendapatimu dalam keadaan kebingungan, tidak ada yang membimbing. Kenapa? Karena orang tuamu sudah tidak ada. Maka Allah lah yang akan membimbingmu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatimu kekurangan, tidak ada lagi yang menafkahimu, maka Allah lah yang mencukupkanmu. Nah, itu di situ. Jadi kita tidak usah khawatir, kita harus bagaimana hidup kita ini supaya hidup kita ini bermakna, bermanfaat, terutama kepada agama kita. Kalau kita beramal soleh, maka orang tua kita dapat. Nah, kita sebagai orang tua menjadi orang yang soleh, maka anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu. Nah, itu bentuk penjagaan Allah yang pertama. Yang kedua, bentuk penjagaan Allah yang kedua ini, dan ini yang paling penting, yaitu penjagaan Allah Azza wa Jalla atas agamanya dan menyelamatkannya dari kesesatan. Nah, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu dalam kebingungan, maka Allah lah yang memberimu petunjuk. Nah, tatkala kita menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah tidak akan biarkan kita tersesat. Allah tidak akan membiarkan kita terjatuh pada penyimpangan. Pasti Allah akan ingatkan kita.
dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jalan. Pernah terkadang kita salah langkah, ya misalkan salah langkah. Kita tidak sengaja, kita menganggap jalan ini sudah benar. Tiba-tiba ada sesuatu yang bisa mengingatkan kita. Apakah dalam hal tiba-tiba ada iklan, tiba-tiba terlihat ini haram, ini. Barulah kita biasa terkadang tersadar. Astagfirullah, ini seperti apa yang aku lakukan sekarang, berarti salah. Nah, itu bentuk mengingatkan Allah kepada kita. Ataukah sementara kita singgah di sebuah masjid, duduk-duduk di masjid, ada taklim, pas dia bahas masalah yang kita sekarang geluti, baru kita tersadar. Persis seperti saya lakukan, berarti selama ini saya salah. Nah, itu bentuk penjagaan Allah. Nah, Allah tidak akan membiarkan kita, Allah akan menyelamatkan kita dari kesesatan. Nah, itu artinya Allah sayang kepada kita. Nah itu ihfazillah ya yahfazuk. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Bagaimana maksudnya ini? Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Artinya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya di sini, barang siapa yang menjaga batas-batas Allah dalam diri dan keluarganya, serta dia tetap istiqomah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan bersamanya dalam setiap keadaan. Maka Allah akan bersama kita dalam setiap keadaan. Allah akan selalu memperhatikan kita. Allah akan selalu menjaga kita. Allah selalu akan memberi kita taufik. Allah selalu meluruskan kita tatkala kita mulai menyimpang. Dan Allah senantiasa melindungi kita. Dan Allah senantiasa menolong kita. Nah, kita dalam kesusahan, Allah berikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, coba bayangkan nasihat Rasulullah SAW. Ini kabar gembira bagi kita. Kita sekarang sudah berusaha berada di jalan ini, yaitu diawali dengan menuntut ilmu. Nah, makanya itu terus kita semangati diri kita untuk berbuat baik. Banyak peluang pada diri kita untuk beramal soleh, banyak peluang. Nah, makanya itu anak-anak santri saya katakan, ilmu itu tidak akan berguna tatkala tidak disertai dengan pengamalan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal taklim perdana kemarin, al-ilmu kasyajarah wal amalu katamrah. Ilmu itu seperti pohon dan buahnya adalah amalannya. Nah, kita hafal hadis yang banyak kemudian kita tidak memperhatikan di sekitar kita, percuma ilmu itu. Kita hafal hadis sekian, ada yang hafal 70 hadis, ada yang hafal 60 hadis, tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu percuma. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-ilmu laisa bikasratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Tidak dikatakan berilmu tatkala banyaknya periwayatan hadis yang dihafal. Tidak dikatakan berilmu karena banyaknya hafalannya. Kalau ditanya man kam juz'an hafizta, mungkin dia mengatakan hafiztu 30 juz'an. Saya hafal 30 juz. Mungkin kalau dia ditanya kam hadisan hafizta, berapa hadis kau hafal? Mungkin dia mengatakan hafiztu 100 hadisan. Mungkin dia hafal 100 hadis. Nah, akan tetapi dia tidak memiliki khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut kepada Allah. Dia bermaksiat, dia penghafal Quran tapi dia bermaksiat, dia menghafal hadis tapi tidak mengamalkan hadisnya, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang seperti inilah yang tidak mempergunakan akalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ini ditujukan kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Disebutkan dalam ayat itu, "Atamuruna an-nasa bil birri." Kenapa kau suruh orang, perintahkan orang untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, kemudian kau lupa pada dirimu kebaikan itu. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab, artinya punya ilmu. Maka apa kata Allah? Afala ta'qilun? Tidakkah engkau memikirkannya? Nah, artinya tidakkah kau pergunakan akalmu? Nah, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ilmunya la yanfa, tidak bermanfaat. Makanya ilmu yang baik adalah ilmu nafi, ilmu yang bisa membawa pelakunya kepada arah yang lebih baik. Nah, ya, ada hadis, Allahu fi aunil abdi ma damal abnu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Ada tetangganya sakit tidak ditolong. Percuma hadis itu. Seandainya Rasulullah hidup, kita akan dimaki-maki, dimarahi oleh Rasulullah. Nah, maka praktek pengamalan itulah yang jauh lebih utama. Nah, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, satu hadis yang kau ketahui kemudian engkau istimror melakukannya itu jauh lebih baik daripada banyak ilmu kemudian kita tidak istimror, tidak berkesinambungan, tidak terus-menerus diamalkan, tidak istiqomah diamalkan. Nah, paham itu ya? Allah akan menjaga kita. Nah, kemudian setelah itu disebutkan, kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengenalmu di saat susah. Nah, inilah hikmah. Tatkala kita mengenal Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di saat kita pada keadaan sulit, maka Allah akan mengingat kita. Karena kebanyakan manusia tatkala dia senang, dia lupa Allah. Tatkala dia susah, dia ingat Allah. Makanya digambarkan dalam Al-Quran seperti orang yang naik di dalam sebuah bahtera. Tatkala dalam bahtera itu mereka diterpa badai, mereka ingat Allah. Mereka ingat Allah. La ilaha illallah. Dia terus mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid ini. La ilaha illallah, tolonglah kami, tolong. Tapi tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai mereka di darat, kepada siapa mereka bersyukur? Mereka bersyukur kepada selain Allahu Jalla wa'ala. Nah, ini kebanyakan manusia tatkala dia diberikan nikmat mereka lupa. Kebanyakan seperti itu. Mereka lupa kepada Allah. Di antara bentuk mereka lupa kepada Allah adalah mereka lupa mengeluarkan hak-hak yang ada di hartanya. Seperti itu. Nah, dikasihkan rezeki yang besar, yang banyak, lupa mengeluarkan hak-hak. Ternyata di dalam harta itu ada hak-haknya fakir miskin dan duafa. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni fastajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan mengijabah doa kalian. Nah, kenapa mengijabah? Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, makanya kalau kita berdoa, mintalah kemudahan. Jangan minta sesuatu yang mustahil. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Tapi mintalah, ya Allah, mudahkanlah rezeki. Maka engkau akan sampai ke situ.
Nah, ada seorang guru ini yang menjadi sangat berbekas pada diri saya, yaitu nasihat beliau mengatakan, kalau engkau meminta kepada Allah, mintalah secukupnya. Mintalah yang cukup, jangan minta lebih. Kenapa? Kalau kita minta lebih, maka kita tidak akan cukup. Kita minta emas sebesar bulu saraun, pasti kita masih mau. Seandainya 2. Nah, kita minta mobil misalkan, pasti kita masih ingin yang lebih. Tapi kalau kita minta cukup, maka insya Allah akan cukupkan kita. Allah cukupkan kita untuk sekolah, Allah cukupkan kita untuk berhaji, Allah cukupkan semuanya dari segala hal. Nah, dan yang terakhir, apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, mengharaplah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada pertolongan yang lebih baik kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sedikit dari faedah yang bisa kita ambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Sebenarnya masih panjang penjelasan, tapi kita cukupkan sampai sini dulu karena suara itu sudah mengganggu, akhirnya mengganggu konsentrasi kami insyaallah. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.